Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I hope you are happy, and I hope you are understand about English because English is important. So we must understand English. Yeah, thank you. Um, Kali ini kita akan membahas bahasa Inggris dari dasar. Maksudnya belajar bahasa Inggris untuk pemula. Ya, belajar bahasa Inggris untuk pemula. Bagaimana sih belajar bahasa Inggris itu? Kadang kan kita bingung ya, memulai belajar bahasa Inggris itu bingung. Saya harus belajar dari mana? Gitu. Nah, sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tidak terlalu sulit, ya, tidak menjelimet gitu. Yang pertama, tips untuk belajar bahasa Inggris pemula. Yang pertama adalah kita tentu harus tahu kosakata. Ya. Untuk bisa memahami, untuk bisa berbicara, untuk bisa menulis, ya tentu kita harus punya banyak kosakata. Untuk itu kita harus hafalkan kosakata setiap hari. Ya. Jangan malas. Kosakata ini penting. Ya. Kalau kita tidak tahu kosakata, bagaimana kita mau mengerti? Ada orang asing mau berbicara, orang asing berbicara, kita mendengar tidak ngerti. Ada sebuah tulisan, kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu banyak kosakata. Ya, untuk itu kita harus banyak menghafal kosakata. Nah, ini yang penting, ya. Kosakata harus banyak dihafal tiap hari. Ya. Berapa tiap harinya? Seharinya berapa? Jangan banyak, satu. Ya. Sehari satu kosakata. Bagaimana kalau dua? Boleh dua. Ya, kalau emang mempunyai kemampuan lebih, ya boleh dua. Menghafalkan kosakata sehari dua. Tapi yang lebih bagus itu satu. Ya, seminggu 7, 2 minggu 14, sebulan 28. Ya, kosakata lumayan. Ya, jadi kita harus pahami itu kosakata. Bagaimana cara menghafalkan kosakata? Ya, kita cari kata yang kita tidak tahu. Contohnya, tiang. Apa bahasa Inggrisnya tiang? Tiang apa? Nanti kita cari di kamus. Boleh sekarang pakai kamus digital ya. Kamus online boleh. Ya, kalau kamus dulu ya, yang John Eccles itu yang tebal, nah kelamaan nyarinya. Coba kita ketik umpamanya tiang, maka kita akan temukan pole. Nah, pole ini kata apa? Kita harus tahu juga. Kata benda. Ya, di sana nanti dikasih tahu noun. Noun itu kata benda. Kalau sudah tahu, kita apakan? Coba tiang, pole. Pole artinya tiang. Pole tiang, tiang pole. Gitu, diulang-ulang ya. Kalau sudah hafal, kirain sudah hafal, coba kita buat kalimat. Saya melihat sebuah tiang. Nah, itu kalimat. Saya melihat sebuah tiang. I see a pole. Nah, I see a pole. Tiang itu tinggi. That pole is tall. That pole is tall. Tiang itu tinggi. Saya duduk di dekat tiang. I sit down near the pole. Saya duduk. I sit. Dekat, near. Tiang itu pole. I sit near the pole. Saya duduk dekat tiang itu. Nah, begitu. Jadi kita harus buat kalimat. Ya, harus bisa membuat kalimatnya. Berusaha. Bahasa Indonesia dulu. Ya. Coba kita terjemahkan satu-satu ke dalam bahasa Inggris. Ya, boleh umpamanya kalimat yang pendek. Contohnya that is, itu adalah. That is a pole. Ini adalah this is a pole. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita membuat kalimat kalau sudah hafal. Ya, berusaha harus. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar bahasa Inggris itu tidak hanya tahu kosakata aja, tapi harus tahu jenisnya. Kata benda, ya, kata sifat, kata keterangan tempat, ini harus tahu. Kata kerja, kata depan, kata keterangan waktu, ya harus tahu. Kata sifat, ya bagaimana untuk mengetahui kata sifat? Nah, saya kasih tahu. Untuk mengetahui kata sifat itu gampang. Jadi
kata sifat itu sesuatu yang bisa dirasakan dan dilihat. Dirasakan. Contohnya, masuk ke sebuah ruangan, panas. Nah, panas itulah kata sifat. Apa bahasa Inggrisnya? Hot. Contoh lagi, ruangan dingin. Nah, dingin itu apa? Cool. Cold, maaf. Kalau cool sejuk, kalau cold dingin. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Umpamanya yang bisa dirasakan apa? Sedih. Nah, sedih apa? Sad. Sedih bahasa Inggrisnya sad. Nah, berarti sad itu kata sifat. Marah, angry, ya seperti itu. Marah bahasa Inggrisnya angry. Berarti marah itu kata sifat. Berarti angry itu kata sifat. Nah, begitu ya. Terus bagaimana kalau yang bisa dilihat? Kan katanya tadi bisa dirasakan dan bisa dilihat. Kalau yang dilihat ya, kalau yang bisa dilihat contohnya melihat pemandangan indah sekali. Nah, maka indah itu kata sifat. Apa bahasa Inggrisnya indah? Beautiful. Ya, atau apa selain beautiful, pretty, nice. Nah, seperti itu kata sifat. Ya. Contoh lagi yang bisa dilihat apa? Besar, kecil. Melihat gunung besar. Big, berarti big itu kata sifat. Small kata sifat, kecil karena bisa dilihat. Contoh lagi apa? Hitam ya, warna. Hitam bisa dilihat kan? Berarti black, black itu kata sifat. Merah, red itu kata sifat. Nah, gitu. Tinggal kita membuat kalimat. Coba membuat kalimat dengan kata sifat bagaimana? Contohnya, kamu marah. You are angry. Saya sedih. I am sad. Oh, pakai to be ya? Iya, harus pakai to be. Kan tadi kalau diikuti kata sifat harus pakai to be. I am happy. You are diligent. Kamu rajin. You are hungry. Kamu lapar ya. You are hungry. Kamu lapar. Begitu. Jadi harus pakai to be membuat kalimatnya. Kalau diikuti kata sifat. Ingat ya, catat ya. Harus pakai to be. Subjek harus pakai to be kalau diikuti kata sifat. Understand ya. Terus ada kata benda. Nah, bagaimana untuk mengetahui kata benda? Kata benda itu gampang, bisa dipegang atau diraba. Buku, ya, buku bisa dipegang. Buku bisa dipegang kan? Bisa diraba juga. Berarti ini kata benda. Buku bukan benda. Terus umpamanya lagi laptop, ya. Nah, ini dia laptop. Ini bisa dipegang, bisa diraba. Nah, berarti ini kata benda laptop. Terus bagaimana kalau buat kalimatnya? Saya punya sebuah buku. Gampang. I have a book. I have a book. Ya, ini adalah sebuah buku. This is a book. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Gitu. Jadi kita harus langsung dipraktekin. Ya. Belajar bahasa Inggris harus langsung dipraktekkan. Tidak boleh ditunda nanti dulu lah gitu. Ya, udah hafal praktekin. Untuk mengetahui kata benda tadi bisa dipegang, bisa diraba gitu. Ya. Terus ada keterangan kata keterangan waktu. Ini juga penting harus kita pahami dan hafal ya. Kata keterangan waktu biasanya contohnya sekarang ya, itu yang paling mudah ya. Sekarang tuh now. Kalau kemarin yesterday, kemarin. Besok tomorrow, besok. Besok pagi tomorrow morning. Minggu depan next week. Gitu. Tadi malam last night. Kemarin sore yesterday afternoon. Itu harus hafal. Ya, kata keterangan waktu. Jadi kita kalau berbicara pakai keterangan sekarang, kemarin kayak gitu. Ya, jadi harus hafal nih. Harus dihafalkan. Terus selanjutnya kata kerja. Bagaimana mengetahui kata kerja? Kata kerja itu gampang ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kan biasa ada me, ber, kan. Awalan me, ber dan akhiran kan. Itu kata kerja. Contohnya menulis, berarti kata kerja. Apa bahasa Inggris menulis? Write. Melihat. Nah, itu kata kerja ada me. Berarti apa bahasa Inggris melihat? See. Minum, meminum, drink gitu. Ya, mendorong, push gitu dan lain-lain. Nah, ini kata kerja.
gampang ya. Jadi awalannya meberkan dalam bahasa Indonesia, tapi apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Contohnya membutuhkan, apa bahasa Inggrisnya? Need. Berarti kata kerja, karena dalam bahasa Indonesia ada awalan mekan gitu ya. Gampang sekali. Nah, jadi cari nanti kata kerja apa saja, hafalkan. Nanti diperdalam lagi dalam bahasa Inggris ada kata kerja beraturan, tidak beraturan gitu. Ada kata kerja ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini harus kita hafalkan ya. Demikian, semoga bermanfaat ya, semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.